Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau menceritakan kisah seorang aktris terkenal tahun 50-an yang hidupnya harus berakhir dengan tragis di usia tuanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Susan Cabot terlahir dengan nama Harriet Pearl Shapiro pada tanggal 9 Juli 1927 dari keluarga Yahudi di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia menjalani kehidupan awal masa kecil dengan berat setelah ayahnya meninggalkan keluarga mereka. Ibu Susan juga harus masuk ke rumah sakit jiwa, meninggalkan Susan menjadi seorang yatim piatu. Dia kemudian dibesarkan di 8 panti asuhan yang berbeda, menghabiskan sebagian besar kehidupan awalnya di wilayah Bronx, New York City. Juga terungkap bahwa saat berada di panti asuhan, Susan mengalami pelecehan emosional yang memicu gangguan stres pasca trauma yang intens. Susan bersekolah di SMA di Manhattan dan mendapatkan pekerjaan sebagai seorang ilustrator buku anak-anak. Dia menambah penghasilannya dengan bekerja sebagai seorang penyanyi, tampil di klub Village Barn di Manhattan. Dia kemudian menikah dengan suami pertamanya yang bernama Martin Sacker pada tanggal 30 Juli 1944 di Washington DC. Martin adalah teman masa kecilnya dan pernikahan itu memberi Susan kesempatan untuk bisa meninggalkan panti asuhan. Susan memulai debut filmnya di film Noir Kiss of Death dan kemudian terlihat tampil di On the Isle of Samoa. Peran itu membuatnya mendapatkan pengakuan. Susan kemudian menandatangani kontrak dengan Universal Pictures dengan film pertamanya adalah Western Tomahawk. Di tahun 1951, Susan menceraikan suaminya dan kemudian menjalin hubungan asmara dengan Raja Hussein bin Talal dari Yordania selama beberapa tahun. Hubungan itu bukanlah kebetulan. CIA telah mengatur kencan pertama antara mereka di tahun 1959 untuk memperkuat hubungan kedua negara. Pasangan itu pergi ke sebuah pesta makan malam di Los Angeles yang diatur oleh Robert Mayhew. Susan diseret ke operasi CIA ketika Robert diminta untuk menemukan seorang pendamping wanita selama kunjungan ke negara resmi Raja Yordania. Kemudian dia juga menyewa rumah pantai di Long Beach, sebuah rumah untuk Raja Hussein saat dia melanjutkan kunjungan ke negaraannya. Sementara Susan disewakan kamar di hotel terdekat. Tidak puas dengan tawaran film yang ada, Susan meminta untuk bisa dibebaskan dari kontraknya dengan Universal Pictures pada tahun 1954. Dia kembali ke New York dan melanjutkan karir panggungnya. Susan juga belajar akting dengan Sanford Meisner di New York dan terus mengejar karir panggung. Susan kemudian kembali ke Los Angeles dan melanjutkan karir film di akhir tahun 50-an dengan muncul dalam serangkaian film untuk Roger Corman seperti Carnival Rock, Sorority Girl, The Viking Women, and The Sea Serpent. Peran film terakhir Susan adalah dalam film horor Roger Corman yang berjudul The Wife's Woman. Setelah membintangi banyak film selama bertahun-tahun, Susan memilih untuk pensiun dan menghilang. Dia melahirkan anak tunggalnya, seorang putra bernama Timothy Scott pada tahun 1964. Putranya terlahir dalam keadaan kerdil. Muncul selentingan kabar yang menyatakan kalau Timothy adalah putra dari Raja Hussein. Di tahun 1968, Susan menikah untuk yang kedua kalinya dengan Michael Roman, dan mereka berdua membesarkan putranya Susan bersama. Pada akhirnya Susan bercerai lagi pada tahun 1983, dan pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Susan menderita depresi dan selalu punya pikiran untuk menghabisi nyawanya sendiri. Untuk mengatasi masalah kesehatan Timothy, Susan menggunakan eksperimen obat yang melibatkan hormon yang diambil dari tubuh manusia yang sudah meninggal dunia. Proses ini akhirnya dihentikan karena berhubungan dengan gangguan neurologis. Namun setelah 15 tahun perawatan, tinggi badan Timothy mencapai 162 cm, namun dia dikenal memiliki suasana hati yang mudah berubah.
Pada akhir tahun 1986, kesehatan mental Susan memburuk secara signifikan. Dia diharuskan berada di bawah perawatan psikolog berlisensi, tetapi psikolog menemukan kalau Susan begitu bermasalah dan sakit. Susan menjadi semakin tidak mampu merawat dirinya sendiri, sehingga bagian dalam rumahnya dipenuhi dengan sampah selama bertahun-tahun. Makanan busuk berserakan di mana-mana. Dia tinggal di rumah itu bersama dengan Timothy yang saat itu sudah berusia 23 tahun. Susan masih mempertahankan pendapatan yang cukup meskipun telah pensiun dari dunia akting. Sebagian besar karena investasi real estate dan mobil-mobil kuno yang secara teratur dia beli, dia betulkan dan kemudian dijual kembali. Pada tanggal 10 Desember 1986, putra Susan memukulinya hingga tewas di rumahnya di lingkungan Encino, Los Angeles dengan barbel. Polisi dipanggil ke rumah Susan, di mana putranya memberitahu mereka kalau seseorang telah masuk ke dalam rumah. Dia mengaku mencoba melawan dan pelaku membuatnya pingsan dan kemudian menghabisi nyawa ibunya. Dia memberikan deskripsi seorang pria Latin dengan rambut keriting yang mengenakan pakaian ninja. Dan setelah melakukan aksinya, pria itu melarikan diri sambil membawa $75.000 dari rumah Susan. Sayangnya, Timothy saat itu tidak memiliki luka di kepalanya yang bisa membuktikan adanya serangan. Hanya ada luka kecil yang dicurigai oleh polisi dilakukannya sendiri. Ketika polisi memasuki kamarnya Susan, mereka menemukan genangan darah di mana-mana. Susan ditemukan terbaring di tempat tidurnya dengan cipratan darah dari lantai ke langit-langit kamar. Kepalanya juga hancur sampai terlihat bagian otaknya. Kemudian pelaku menutupi wajahnya dengan sprei. Polisi mencurigai kalau Timothy lah pelakunya, dan mereka membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pernyataannya semakin tidak konsisten dan segera dia mengakui perbuatannya. Pengacaranya menceritakan sebuah kisah tentang ibunya yang suka mengontrol dan setelah kehilangan ketenarannya menjadi semakin tak terkendali. Timothy didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua. Di persidangan, Timothy bersaksi bahwa di hari itu ibunya membangunkan dia sambil berteriak. Kemudian ibunya tidak bisa mengenalinya dan terus berteriak memanggil nama neneknya Elizabeth. Ketika dia mencoba menelpon layanan darurat, ibunya kemudian menyerangnya dengan barbel dan pisau bedah. Timothy merebut barbel dari ibunya dan memukulinya berulang kali di bagian kepala. Dia kemudian menyembunyikan barbel dan pisau itu dan mengatakan kepada polisi bahwa seorang pria bertopeng ninja telah membunuh ibunya. Pengacara pembela Timothy mengklaim reaksi agresif klien mereka terhadap serangan ibunya adalah karena obat-obatan yang dia minum untuk mengatasi masalah kekerdilannya. Dan itu semua juga bagian dari perawatan untuk penyakit Creutzfeldt-Jakob, yaitu penyakit degeneratif yang bisa mengakibatkan demensia dan kematian. Pembelaan hukum dari pengacaranya mengklaim kalau pengobatan Timothy telah mempengaruhi pikirannya dan juga adanya ketegangan dengan ibunya yang neurotik. Dan itu semua telah mendorongnya untuk melakukan kekerasan. Pada akhir persidangan, jaksa mengubah dakwaan menjadi pembunuhan tidak disengaja karena tidak ada bukti yang diajukan di persidangan untuk mendukung perencanaan yang diperlukan untuk vonis pembunuhan. Hakim pengadilan tinggi membahas selama 10 menit dan kemudian menghukum Timothy atas pembunuhan tidak disengaja. Timothy dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun pada tanggal 28 November 1989. Jaksa mengatakan kalau itu keputusan yang sangat sulit untuk diambil. Nenek Timothy mengatakan kalau dia dan Timothy sangat senang dengan keputusan itu. Setelah bebas dengan membayar jaminan sebesar $25.000, dia tinggal dengan neneknya di Los Angeles. Dan di tanggal 22 Januari 2003, Timothy meninggal dunia karena gagal jantung. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!